Ya, saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada reshuffle terkait pergeseran kementerian atau pergantian, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Kita tunggu, pekan ini Jokowi akan rombak kabinet. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle dalam waktu dekat. Tenaga ahli utama Ali Muhtar Ngabalin, kantor staf presiden membenarkan bahwa pada pekan ini Jokowi akan merombak kabinet. Ngabalin mengaku belum mengantongi rincian reshuffle kabinet. Dia menyebut informasi utuh baru akan dibeberkan ke publik pada Kamis 15 Maret. Ngabalin mengatakan hanya mengetahui dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN akan berdiri sendiri. Lembaga itu tak lagi digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Dan selain itu, Ngabalin juga menyebut Badan Koordinasi Penanaman Modal akan berubah jadi Kementerian Investasi. Ya, saya ketika ditanya juga terkait dengan apakah ada reshuffle terkait pergeseran kementerian atau pergantian, lagi-lagi saya harus mengatakan bahwa ini adalah hak prerogatif Bapak Presiden dan tidak ada satu orang pun bisa campur tangan di situ. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengatakan perlu ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat setelah peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Menurutnya, perombakan kabinet ini bisa berlaku terbatas atau lebih luas terhadap posisi menteri lainnya di Kabinet Indonesia Maju. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika itu berkata, reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Ia menegaskan jika Nasdem mendukung penuh apa yang diputuskan oleh Jokowi. Meski begitu, Johnny mendorong reshuffle dilakukan secepatnya. Menurutnya, tak masalah jika perubahan susunan kabinet dilakukan pekan ini. Ekonom UI Ahmad Mikhail Zaini juga menilai langkah peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi tersebut sangat baik untuk mendorong sinergi proses pengembangan riset dan dunia pendidikan. Namun, dengan catatan reshuffle ini akan berdampak besar jika sosok kompetensi menteri yang dipilih oleh Presiden Jokowi juga tepat. Tapi saya sangat menyambut positif dengan keputusan Pak Jokowi menggabung Kemenristek dengan Kemendikbud ya, karena dengan begitu kan ada sinergitas antara proses research and development di Indonesia dengan proses dunia pendidikan. Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenzer juga mengatakan jika langkah Presiden Joko Widodo untuk mereshuffle menterinya adalah dengan alasan jika ada sebanyak 5 nama yang memang dianggap oleh dirinya berhak untuk diganti oleh Presiden. 5 nama menteri yang dimaksud oleh Immanuel yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Yasmin Limpo. Ia menyebut jika kelima nama menteri tersebut berhak diganti karena kelimanya menurut Immanuel memiliki track record yang buruk. Pengamat politik Usep S. Ahyar mengungkapkan, sosok yang bisa menduduki kursi Menteri Investasi adalah seseorang yang bisa menangani sulitnya birokrasi di Indonesia. Karena kata dia, birokrasi di Indonesia sangat berbelit-belit dan selain itu, menurutnya jaringan atau network calon menteri tersebut sangatlah penting. Sehingga menurutnya calon menteri harus bisa menata pemerintahan. Selain itu, investasi yang didatangkan juga harus menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bukan hanya menguntungkan sebagai pihak saja, apalagi juga hanya menguntungkan kalangan menengah atas. Direktur Riset Populi Center itu pun juga berharap hadirnya Kementerian Investasi itu bisa membantu rakyat kecil dan pengangguran dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Untuk diketahui, isu reshuffle kabinet muncul usai DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan dan membentuk kementerian baru. Persetujuan tersebut diputuskan saat sidang paripurna DPR RI pekan lalu lewat surat tertanggal 30 Maret. Presiden Jokowi mengusulkan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. B. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.